Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 019. Setelah Maisie bertanya kepada Bapak Franken, ia menjawab hanya untuk bersilaturahmi saja. Dan Bapak Franken melanjutkan, bahwa saya kemari minta bantuan ibu. Kiranya bos besar bisa mempekerjakan saya kembali. Kalau masalah itu, keputusannya sepenuhnya di tangan bos besar, jawab Maisie. Tapi boleh nanti saya sampaikan sama bos besar, kata Maisie. Sebenarnya saya sangat menyesal telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tapi saya sangat berharap ibu bisa bantu saya, kata Bapak Franken. Kalau masalah membantu Bapak, akan saya coba. Siapa tahu bos besar masih berpikiran positif. Tapi yang pasti Bapak telah menghilangkan kepercayaan bos besar selama ini. Iya Bu, saya mengerti itu. Kalau begitu saya permisi dulu, kata Bapak Franken. Setelah Bapak Franken keluar, Maisie merasa lega. Karena dari awal ia merasa ketakutan. Hari itu jam kantor telah habis. Semua pegawai sudah pada pulang. Dan juga dengan Maisie, ia tidak banyak pikir dengan apa maksud Bapak Franken. Ia hanya fokus pada tugasnya. Seminggu telah berlalu. Maisie mendapat telepon nomor baru. Ternyata itu Bapak Franken. Entah dari mana dia dapat nomor handphone Maisie. Dia menanyakan sudahkah Maisie sampaikan pesannya dengan bos besar. Maisie hanya menjawab belum sempat, karena ia belum ketemu sama bos besar. Tampaknya Bapak Franken ingin sekali curhat. Tapi Maisie langsung memotong pembicaraan mereka. Saya lagi sibuk, kata Maisie. Telepon pun ditutup. Tidak terasa sudah memasuki tahun kedua. Maisie memimpin perusahaan Bapak Marzegas. Benalu-benalu di dalam perusahaan sudah dibersihkan semua oleh Maisie. Hingga sekarang kemajuan perusahaan semakin meningkat. Bapak Marzegas merasa tidak salah memilih Maisie sebagai kepala kantor. Beruntung sekali Bapak Marzegas. Ada yang bisa dipercaya untuk mengurus semua perusahaan. Karena dia sudah tua dan tidak kuat lagi kalau harus banyak jalan mengurusin perusahaan. Setahun sudah, Maisie menjabat sebagai kepala kantor pusat. Tapi belum banyak bawahannya dari kantor cabang. Apalagi karyawan perusahaan mengenali dia sebagai kepala kantor pusat. Setiap berkunjung ke perusahaan ia selalu diam-diam. Di pagi hari, Maisie sudah bersiap-siap hendak berangkat ke kantor. Baru saja keluar dari pintu gerbang rumahnya, handphonenya berdering. Ia memperlambat laju mobilnya dan melihat nama pemanggil. Ternyata bos besar yang menelpon. Maisie pun langsung menerimanya. "Kamu sekarang di mana, Maisie?" tanya bos besar dalam handphone. "Saya baru berangkat dari rumah, Pak," jawab Maisie. "Kamu ke rumah dulu sebelum ke kantor," kata bos besar. "Iya, Pak. Saya ke sana," jawab Maisie. Ia langsung menuju rumah bos besar. 30 menit di perjalanan, ia tiba di depan rumah bos besar. Ternyata bos besar sudah dari tadi menunggu. Jadi Maisie tidak perlu masuk ke dalam rumah lagi. Karena bos besar sudah memberi isyarat untuk memutar mobilnya. Maisie membuka pintu mobilnya. Bos besar pun duduk di samping Maisie menyetir. Ia merasa grogi menyetir karena bos besar di sampingnya. Mereka pun berangkat. Maisie merasa bingung mau kemana ini. Akhirnya Maisie bertanya, "Kita langsung ke kantor apa kemana, Pak?" tanya Maisie. "Kita hari ini mendatangi semua perusahaan," jawab Bapak Marzegas. "Kita mulai dari perusahaan Rafflesia." Ternyata kelima perusahaan Bapak Marzegas diberi kode nama-nama bunga. Maisie pun menyetir menuju perusahaan yang dimaksud. Perusahaan yang diberi kode Rafflesia itu memang yang paling jauh. Membutuhkan waktu 90 menit dari rumah. Dalam perjalanan lagu nostalgia terus menemani di dalam mobil. Mereka bercerita, bercanda, agar Maisie tidak kaku menyetir di samping bos besar. Pagi itu jalan terasa sepi. Mobil
mobil pun bisa agak kencang larinya. Tiba juga mereka ke perusahaan yang dituju. Maisie membunyikan klakson mobilnya. Tanda minta dibuka pintu gerbang. Security pun membuka pintu. Mobil langsung menuju lobi untuk parkir. Bapak Marzegas menyuruh Maisie duluan masuk. Bapak Marzegas masih di dalam mobil. Melihat Maisie sudah masuk, Bapak Marzegas baru turun mobil. Bagi pegawai yang sudah kenal, mereka terkejut melihat kepala kantor pusat atau sering disebut direktur utama datang tanpa memberi tahu dulu. Bagi pegawai yang belum kenal, bertanya-tanya, siapa dia berani masuk kantor? Hanya mengucapkan salam, tidak bertanya dulu mau ketemu siapa. Bapak Marzegas sudah berdiri di depan pintu. Semua pegawai pun terdiam, karena mereka sudah kenal bahwa orang yang sedang berdiri di depan pintu adalah bos besar, pemilik perusahaan, kepala kantor cabang atau sering disebut direksi. Belum mengetahui kedatangan bos besar bersama dirut, tetapi sekretaris sudah melihat dan menghampiri mereka. Langsung diajak masuk ke ruangan biasa digunakan untuk menerima tamu. Mereka berbincang sebentar. Akhirnya ibu sekretaris permisi untuk memberi tahu bapak direksi. Betapa terkejutnya dia setelah ibu sekretaris bilang ada bos besar datang. Bapak direksi pun menuju ruangan di mana bos besar menunggu. Akhirnya bos besar bilang, kumpulkan semua pegawai dan karyawan sekarang. Semua aktivitas di off sementara. Bapak direksi mengikuti instruksi dari bos besar. Tidak butuh waktu yang lama. Semua pegawai dan karyawan telah berkumpul. Bapak Marzegas bersama Maisie dan didampingi direksi. Hanya butuh waktu 5 menit. Bos besar berpidato. Ternyata kedatangan mereka untuk memperkenalkan Maisie sebagai kepala kantor pusat atau direktur utama. Bos besar bersama Maisie pamitan ke bapak direksi untuk pulang ke kantor. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perusahaan yang berkode tulip. Tujuannya pun sama. Bos besar mengenalkan Maisie sebagai kepala kantor pusat atau sering disebut direktur utama. Pada akhirnya, kelima perusahaan milik Bapak Marzegas sudah selesai semua diberi kejutan. Dari perusahaan yang pertama berkode Rafflesia, yang kedua berkode Tulip, yang ketiga berkode Lutos, yang keempat berkode Sakura, yang kelima berkode Vanda. Sebelum Maisie mengantar bos besar pulang, mereka mampir dulu ke kantor pusat, tempat ia bekerja. Tidak begitu lama mereka di kantor, karena tampaknya bos besar kelelahan, dan minta Maisie mengantarnya pulang. Sudah hampir seharian mereka berjalan, walaupun naik mobil. Wajar saja bos besar kelelahan. Akhirnya mereka tiba di rumah bos besar. Bos besar pun turun mobil, dan Maisie pamitan untuk langsung pulang. Setiba di rumah, Maisie pun beristirahat, karena hampir seharian ia menyetir. Terasa sangat lelah sekali, sehingga ia tertidur. Tidak sempat ganti pakaian dari kantor. Syukur saja sebelum mengantar bos besar pulang mereka tadi makan dulu. Pulasnya ia tidur malam ini, sehingga tidak terdengar suara handphone berbunyi. Padahal yang kirim chat asisten rumah tangga bos besar. Hari pun sudah pagi. Hari itu pun Maisie tidak ke kantor, karena libur nasional. Abis mandi dan beres-beres rumah, ia baru sempat melihat handphonenya. Ternyata ada chat dari asisten rumah tangga bos besar, mengabarkan bahwa bos besar mau dibawa ke rumah sakit jantung. Ia sangat terkejut dan melihat jam berapa chat dikirim. Ternyata jam 22.15. Maisie bersiap-siap untuk berangkat ke rumah sakit, karena dari rumahnya ke rumah sakit jantung cukup jauh. Bisa butuh waktu 1 jam lebih. Itu pun kalau jalan sepi. Ia pun berangkat menuju rumah sakit. Di perjalanan ia berharap Bapak Marzegas baik-baik saja. Ia merasa bersalah, karena chat dari asisten baru dibaca pagi ini. Tibalah ia di rumah sakit yang dituju.
Ia pun mencari informasi di mana Bapak Marzegas dirawat. Ternyata Bapak Marzegas dirawat di ruang ICU seperti dulu. Dari depan pintu, Maisie sudah melihat Bapak Marzegas terbaring di tempat tidur. Ia belum sempat masuk, terdengar suara memanggil namanya. Ia mencari dari mana sumber suara yang memanggil. Ternyata. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya di Rafflesia Channel agar tidak ketinggalan kisah ceritanya. Jangan lupa di-share dan subscribe.